Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak yang luar biasa, anak-anakku yang ibu sayangi dan selalu ibu banggakan. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat. Semoga hari ini kalian diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Baik, materi pelajaran kita masih tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kalian sudah membaca contoh teks laporan, kemudian ciri teks laporan, dan fungsi teks laporan. Hari ini materi pembelajaran kita menganalisis struktur dan aspek kebahasaan. Ini adalah kompetensi dasar kita. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis struktur dan aspek kebahasaan. Kemudian kita akan melakukan kegiatan mengamati. Mengamati sama dengan observasi. Apa yang kita observasi? Yang kita observasi adalah objek. Nah, objek itu apa? Beri contoh, misalnya kalian jalan-jalan ke pantai. Ketika kalian melakukan kegiatan mengamati sebuah pantai, lalu kalian mengumpulkan data dan informasi secara cermat terkait pantai, maka kalian sudah melakukan kegiatan observasi. Contoh lain, kalian misalnya jalan-jalan ke Kota Batu Malang, maka kalian melihat ada museum angkut di sana. Ketika kalian mengumpulkan data-data, informasi, kata-kata terkait museum angkut, maka kalian juga sudah melakukan kegiatan observasi. Contoh terakhir, ketika kalian mengamati virus corona, lalu kalian mengumpulkan data-data, informasi, kata-kata, kalimat disusun menjadi sebuah paragraf, maka kalian juga sudah melakukan kegiatan observasi. Baik, selanjutnya mari kita amati contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng. Sebuah teks itu memiliki struktur. Struktur itu adalah sistematika. Sistematika itu fungsinya untuk mempermudah kita menyusun sebuah teks. Teks The Topeng ini terdiri dari 5 paragraf. Paragraf pertama coba kita amati, ada kalimat The Topeng adalah. Nah, The Topeng adalah ini merupakan kalimat definisi. Kalimat definisi itu biasanya menggunakan kata adalah. Selain menggunakan kata adalah, menggunakan kata yaitu, ialah gitu ya. Nah, ini kalimat definisi. Sebuah teks laporan biasanya berisi definisi terlebih dahulu. Di dalam struktur teks laporan, paragraf pertama ini disebut dengan klasifikasi umum atau definisi umum. Kemudian kita amati paragraf kedua. Paragraf kedua ini berbicara tentang bahwa museum ini terdiri, di dalam museum The Topeng ini ada berbagai jenis topeng. Nah, berbagai jenis topeng yang dibahas di dalam paragraf kedua ini berdasarkan strukturnya, ini disebut deskripsi bagian atau anggota klasifikasi. Baik, selanjutnya paragraf ketiga ini menjelaskan tentang barang-barang tradisional. Ternyata selain topeng ada juga barang-barang tradisional. Paragraf ketiga juga disebut sebagai deskripsi bagian atau anggota klasifikasi. Nah, sekarang kita amati paragraf keempat. Paragraf keempat ternyata secara umum ide pokoknya berbicara tentang barang-barang kuno. Selain topeng, selain barang tradisional, ternyata ada barang-barang kuno di museum angkut. Nah, paragraf keempat juga disebut deskripsi bagian atau anggota klasifikasi. Yang terakhir, ketika kita amati, ternyata paragraf ini berbicara tentang manfaat museum angkut tersebut sebagai pelestarian budaya. Di dalam struktur teksnya disebut deskripsi manfaat. Mengapa? Karena berisi manfaat objek tersebut. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi ketika kita simpulkan, struktur teks laporan itu dibagi menjadi 3. Disebut pernyataan umum atau berisi pembuka atau pengantar objek yang akan disampaikan. Ini disebut klasifikasi umum. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya tadi dijelaskan di museum angkut, itu ada
topeng, ada barang kuno, ada barang tradisional, itu merupakan deskripsi bagian. Kemudian ada deskripsi manfaat, yaitu menunjukkan manfaat objek yang kita amati, disebut deskripsi manfaat. Baik, selanjutnya aspek kebahasaan teks laporan itu terdiri dari 5. Yang pertama afiksasi. Afiksasi itu adalah imbuhan kata, kemudian frase, kalimat simpleks dan kompleks, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi. Hari ini kalian hanya mengingat, Bu Is tugaskan mengingat kaidah kebahasaan teks laporan. Untuk penjelasan satu persatu kaidah kebahasaan akan kita kupas lebih dalam minggu depan. Demikian materi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.